Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini. Ya saiki wis kliwat agurung Sabdo Balono Genggong iku biyen tahun piro, terus 500 tahun berikutnya tahun piro. Hitungan yang pernah ada adalah 1978. Nah itu wis kliwat. Wis meh suwe, wis liwat meh setengah abad. Dan itu semua kan juga versi itu ya pokoknya biasa lah, itu kan wong kelangan kan macam-macam lah, reaksinya macam-macam. Nek aku itu bukan soal Islam dan non Islam, bukan soal Hindu Buddha terus manggil karo Islam. Nah pas aku Sabdo Balono Genggong itu juga versi ya, jadi monggo lah. Itu harus kita bicarakan secara agak lebih khusus, soalnya ini berkaitan dengan orang-orang yang menganggap sama dengan anti khilafah, sama dengan ngeyel khilafah, sama dengan Sabdo Balono itu menjadi lembaga, menjadi apa ya, gumpalan di dalam dadanya, dan itu kalau disinggung menjadi apa namanya, jadi gak enak satu sama lain. Jadi saya kira saran saya adalah coba pelajari beneran soal Sabdo Balono Genggong Yusap, dipelajari beneran, karena Anda mempelajari Mojopahit peralihan menuju Demak itu saja versinya akeh. Aku di versi dhewe tapi ojo percaya karo aku, golek dhewe terus golek ono resultan dari semua itu, komprehensinya bagaimana, titik yang paling masuk akal apa. Jadi aku tidak akan mempertahankan diri saya. Nek versiku api, nek versiku gitu loh. Dan tidak ada masalah dengan Sabdo Balono Genggong. Nyun sewu, ketika erupsi Merapi terakhir kan dianggap itulah titik tagihan utang Sabdo Balono Genggong, sehingga keraton sangat takut, takon arek-arek Kiai Kanjeng. Keraton sangat takut karena erupsinya laharnya akan sampai ke keraton pas 30 km. Dan korbannya begitu banyak ya, dan saya melihat ada 193 penampungan evakuasi dari pengungsi yang masih penuh ya. Yang didatangi wartawan paling 1-2 yang dekat dengan bandara. Jadi yang wong sak Indonesia ngerti ini sing bandara itu, sing bandara Ngalor itu tok. Liyane kan sing ngerti. Padahal saya ngelihat sampai ke Mungkit, sampai ke Muntilan, sampai ke Magelang, sampai ke utara, sampai ke timur. Saya melihat semuanya dan saya tidak tega. Ketika saya ditelepon, iki temenan tajak iki kate ngentekno Jogja iki Sabdo Balono Genggong ngono iku ya. Ternyata teman-teman Islam juga terteror juga oleh konsep itu. Padahal seharusnya mereka nggak usah terteror, wong itu bukan konsep Islam itu. Akhirnya ya wes gawe menang arek-arek kabeh, aku ngejak Sabrang munggah. Sabrang lajak munggah. Jadi jam 2 bengi aku ndukur Merapi wis sak pencolotan untuk puncaknya ketika tengah-tengah erupsi. Dan itu sangat menakutkan sebenarnya. Jadi aku jane yo gak wani, dan aku gak kondo Mbak Via. Nah aku kondo Mbak Via yo gak oleh. Aku WA sik aku cek ngobrol di angkringan ngono aku. Padahal aku ndukur Merapi karo Sabrang. Nah, aku ngalor. Jadi wajah Merapi itu seperti lembu dan macan. Jadi nek kok arani lembu iso, kok arani macan iso. Kalau Anda melihat video Kiai Kanjeng waktu evakuasi Mbah Marijan, itu ada awan yang berwajah campuran lembu dan macan. Karena memang fungsinya Merapi itu lembu dan macan. Di satu pihak dia kereng, di lain pihak dia menyuburkan. Itu fungsi Merapi. Makanya Mbah Marijan mengatakan ojo ngomong nek Merapi meledos, ngomong Merapi duwe gawe ngeterke rezeki nang kowe kabeh kan gitu, dan seterusnya. Nah saya naik terus saya merasa negosiasi ya, merasa sebenarnya negosiasi kalau sopo ya karo aku janis pokoknya aku munggah, aku hatiku koyok ngono iku, terus aku ketemu macan gowedene koyok ngono, koyok sapi turute jane ya mek bayanganku lah, aja percaya karo aku. Pokoknya aku mudhun yakin terus uber-uberan karo wedhus gembel. Eling. Kalau saya 10 menit tidak turun kena wis sebut kayak Mbah Marijan. Mudun pos pertama istirahat ngopi titik melayu meneh, wet kena. Besoknya iki entek kabeh Mas nggon sing tak liwati. Wis dadi abu semua. Wah nek aku mang telat tepak emang.
alhamdulillah Gusti Allah ngongkon cepet lah. Karena dulu kan ceritanya Mataram itu lahirnya karena gembelengan nih rojo-rojo Islam ini. Sudah bagus-bagus bikin Demak, tapi kurang istiqomah, setelah itu jadi Pajang. Dan pada saat Sultan Hadiwijaya ini kurang serius juga memerintah. Dan tidak bisa mengatasi pertentangan antara Sunni dengan Syiah pada waktu itu. Dia bertengkar dengan Aryo Jipang atau Aryo Penangsang. Aryo Jipang itu seorang Syi'i, muridnya Sunan Kudus. Kalau Mas Karebet atau Hadiwijaya itu muridnya Sunan Kalijogo. Artinya dari zaman itu sudah ada pertentangan antara Sunni dengan Syiah, ada pertentangan antara Islam dengan Kejawen, dan ada pertentangan antar etnik maupun kelas, seperti yang terjadi pada Indonesia sekarang. Itu tidak bisa diatasi sampai meninggalnya Sunan Kudus dan Sunan Kalijogo. Sehingga yang terjadi kemudian adalah peralihan yang aneh dari dari Pajang ke Mataram. Anaknya Sultan Hadiwijaya yang namanya Pangeran Benowo tidak tahan melihat konflik politik yang multipolarisasi itu, sehingga dia kemudian memilih untuk melakukan gerakan kultural. Beliau bikin pesantren di daerah Banjarnegara, Banyumas, sehingga kerajaan kemudian beralih ke Mataram, loncat secara keningratan dari turunan Mojopahit Demak menuju garis yang lain sama sekali, yaitu Ki Gede Pemanahan dan Panembahan Senopati, atas strategi luar biasa dari politisi yang bernama Ki Mondoroko atau Ki Jurumartani. Nah, apa bedanya Demak Pajang dengan Mataram? Bedanya adalah selama kerajaan Demak dan Pajang, setting atau kekuatan atau koalisi spiritualnya adalah dengan para wali. Tapi begitu Mataram berdiri, kekuatan dan wibawa para wali digantikan oleh mistik atau khayal atau bid'ah yang namanya Nyai Roro Kidul. Dan kemudian itu berlangsung, meskipun coba disembuhkan oleh Sultan Agung, tapi tetap saja Nyai Roro Kidul berkuasa sebagai mitologi. Dan itu berlangsung sampai Indonesia merdeka, sampai zaman Soeharto. Tetap Nyai Roro Kidul yang menjadi acuan. Kalau dulu itu Jawa Islam, zaman Demak, zaman Mataram itu kan Jawa lah, ini lah Islam. Nah, mulai Mataram nganti Pak Harto kuwi Islam Jawa. Ya pancen wong Islam ning Jawa. Jadi Jawanya lebih dominan daripada Islamnya. Soeharto berakhir, kita tidak punya pedoman. Kita masuk ke reformasi dan kita tidak punya pilihan apa-apa kecuali mengembangkan nafsu yang tertahan selama 32 tahun. Akhirnya begitu reformasi terjadi, yang berlangsung adalah Soeharto melampiaskan diri. Semua menjadi Soeharto, semua menjadi koruptor. Ratu Sima itu dulu kerajaannya itu pindah ke timur itu karena Merapi, yang gitu. Nah, ada Pangeran Patmo yang sekarang disebut Mbah Petro itu adalah pangeran dari Ratu Sima itu yang evakuasi rakyat ketika Merapi, dan dia pasang badan sadurunge kabeh wis bebas saka letusan Merapi, dia tidak mau pergi dari situ sampai akhirnya beliau sendiri terkena wedhus gembel, ngoten nggih. Nah, beliau menjadi pahlawan yang luar biasa dan tidak ada pemimpin kita yang pasang badan seperti beliau. Jadi Anda tahu di Jepang itu ada patung Jenderal Sudirman. Muga-muga kowe sesuk untuk pemimpin sing wani tandang, wani nek ana perang ngarep dhewe, nek ana bahaya ngarep dhewe. Nek ana mangan bareng mburi dhewe. Ngoten nggih? Tandane ngoten nggih. Saiki lak kuwalik. Angger ana badokan cepet dhewe. Angger ana bahaya sing edan, ngoten nggih. Oke. Nah, Mas sak karung niku untuk ngecek
rakyat iki li utamima makarimal akhlaki ya ora. Jadi ternyata tidak seorang pun menyentuh, tidak seorang pun mencuri. Jadi begitu amannya pada waktu itu. Sampai akhirnya terkenal di seluruh dunia dan ada tamu dari India yang ngecek apa benar ini ada negara yang luar biasa amannya, yang semua orang bisa dipercaya dan akhlaknya sangat tinggi. Akhirnya ada utusan dari salah satu kerajaan di India datang ke sini, terus dia buktikan bahwa ada emas yang tidak diambil selama hampir 3 tahun. Kemudian si adiknya Ratu Sima kemudian nemui si orang-orang India itu, utusan kerajaan dari barat itu. Kemudian dia mengejek si, apa kamu tidak percaya bahwa bangsa saya itu bangsa yang jujur? Gitu. Dan pokoknya sedemikian rupa dia perlakuannya agak kasar kepada orang India ini, sampai kakaknya si Ratu Sima itu marah dan dia dihukum berat karena menghina tamu. Itu pelanggaran sangat berat, padahal waktu itu belum ada Islam. Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini.